Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Imam, Prodi Pendidikan Ekonomi Angkatan tahun 2019. Di sini saya akan mengerjakan UAS mata kuliah Ekonomi Pendidikan yang didoseni oleh Ibu Nurhayati MPD. Baik, di sini saya akan memulai pemaparan materi tentang kebijakan biaya pendidikan. Analisis dan implementasi pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan instrumental input yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Tanpa biaya proses pendidikan tidak akan berjalan. Biaya pendidikan mencakup semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang dan barang atau tenaga. Dapat diuangkan seperti iuran siswa, sarana fisik, buku sekolah, guru, dan lain-lainnya. Dalam hal ini, pembiayaan pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi pendidikan di daerah. Lebih lanjut, dalam pasal 47 disebutkan tentang sumber pendanaan pendidikan, yaitu 1. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan berkelanjutan. 2. Pemerintah daerah dan masyarakat menyerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Penentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 4 juga menerangkan dalam hal pembiayaan pendidikan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Untuk dapat mengatur penggunaan biaya pendidikan dengan baik, harus didasari dengan ilmu manajemen yang baik pula. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi manajemen pembiayaan pendidikan dari sekolah dinia. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa implementasi manajemen pembiayaan pendidikan di sekolah meliputi 1. Sumber pembiayaan pendidikan yang berasal dari pemerintah daerah berupa BOS, iuran wali murid, dan bantuan masyarakat. 2. Perencanaan pembiayaan pendidikan. Perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah dapat dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu perencanaan terkait anggaran yang bersumber dari masyarakat pemerintah dan perencanaan anggaran yang bersumber dari orang tua dan masyarakat. 3. Pelaksanaan pembiayaan pendidikan dilaksanakan dengan mengalokasikan anggaran pada semua pos, baik yang berupa biaya langsung maupun biaya tidak langsung. 4. Pengawasan pembiayaan pendidikan. Pengawasan yang dilakukan oleh 2 pihak, yaitu dari luar yang meliputi oleh Badan Pengawas Pengalokasian Anggaran BOS dan intensif guru, dan pengawasan dari pihak dalam meliputi penanggung jawab keuangan sekolah bersama dengan kepala sekolah. Keywords yaitu manajemen pembiayaan pendidikan. B. Implementasi pendanaan pendidikan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan. Pada era otonomi daerah, studi di kabupaten dilihat dari aspek pelaksanaan, sumber-sumber dan alokasi anggaran pendidikan, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data adalah triangulasi. Hasil penelitian dokumentasi uji ini adalah pelaksanaan BOS diimplementasikan berdasarkan RAKS dan RAB EPBS, dan BKM berdasarkan penjaringan dari pihak sekolah. Dana BOS bersumber dari APBN atau
atau pemerintah pusat. BKWM bersumber dari APBD kabupaten atau pemerintah daerah, dan sumbangan sukarela bersumber mempengaruhi dari masyarakat. Alokasi dana BOS setiap sekolah berbeda-beda. Yang mempengaruhi hal itu adalah perbedaan jenjang sekolah, banyaknya jumlah siswa yang ada di sekolah, perbedaan letak sekolah. Hal ini karena setiap sekolah mempunyai perbedaan kebutuhan operasional sekolah dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Sumbangan sukarela untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan sekolah. Alokasi dana BKM tepat sasaran, namun waktu alokasi pencairannya kurang efektif. C. Kelemahan implementasi pendanaan pendidikan. Ada 4 kelemahan struktural dalam sistem pendanaan pendidikan dewasa ini yang kalau tidak diatasi, berapapun dana masyarakat dan dunia usaha digali, tidak akan memberikan dampak kepada mutu pendidikan, yaitu dominasi pendanaan dari pemerintah dan orang tua, ketidakadilan distribusi anggaran pemerintah, inefisiensi dalam alokasi anggaran pendidikan yang tersedia, inefisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.